Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tugas-tugas modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen, topik 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tugas-tugas tersebut itu hanya contoh nggih Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru bisa memodifikasi. Untuk selanjutnya, di sini saya jelaskan tugas pertama pada modul 1 topik 2 tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu berdasarkan hasil pengamatan video 2.1 dan pengalaman yang Bapak Ibu Guru miliki, refleksikan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak atau Ibu Guru mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam merancang pembelajaran? Mengapa demikian? Kemudian saya jawab, ya, saya mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Baik gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat belajar mereka dengan memahami perbedaan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apakah Bapak Ibu Guru menerapkan diferensiasi konten, proses, atau produk untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik? Mengapa demikian? Di sini, iya, saya menerapkan diferensiasi konten, proses, atau produk untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Karena diferensiasi konten itu mengubah materi pelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar peserta didik, mencakup menyediakan materi tambahan, memodifikasi tingkat kesulitan, dan lain-lain. Sedangkan diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana cara guru membelajarkan dan membimbing peserta didik agar sesuai dengan gaya belajar mereka, serta diferensiasi produk merupakan variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atas hasil belajar peserta didik. Jadi nantinya peserta didik membuat produk atau diferensiasi produk tersebut itu sesuai dengan minat mereka, bukan ditentukan oleh gurunya. Kemudian untuk tugas berikutnya itu adalah telaah video pembelajaran berdiferensiasi nggih Bapak Ibu Guru. Jadi videonya ada 3 di dalam PMM tersebut, yaitu ada video pertama di sini saya menelaah bahwa dalam video pertama, masalah dalam video kebanyakan murid mengantuk, kebanyakan bengong, dan kesulitan dalam belajar seperti materi IPS. Pembelajaran berdiferensiasi di mana mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sesuai hobi dan cita-cita mereka. Pada pembelajaran ini dilakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui data pribadi siswa, termasuk minat belajar siswa dan profilnya sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pada video 2, di sini saya telaah bahwa pembelajaran melalui diferensiasi proses. Masalah yang ada dalam video tersebut adalah kelasnya sepi, murid mengantuk, dan ada murid sampai meletakkan kepalanya di atas meja dan murid yang tidak semangat. Kemudian dalam mengerjakan hanya mencontoh temannya saja. Nah, dalam pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok sesuai materi matematika. Jadi, Pak gurunya ini membagi kelompok sesuai nama yang ada pada materi matematika seperti aljabar, trigonometri, dan lain-lain. Dengan guru memberikan bimbingan dan memberikan soal kepada siswa, memberikan pemahaman kepada siswa yang mampu memahami materi dengan lebih diberikan kesempatan untuk bertanya tentang pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di video yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk dengan cara memberikan teori dan memberikan penugasan kepada siswa. Setelah itu, siswa mempresentasikan tugas tersebut di depan kelas dan menurut
dalam video, di situ masalahnya adalah siswa merasa bosan dan kurang bersemangat dan siswa tidak mengerjakan tugas. Jadi tugasnya hanya memberikan teori, kemudian ngasih tugas, kemudian presentasi. Jadi menurut ibu yang ada di video itu terasa membosankan seperti itu, nggih. Kemudian pembelajarannya yang dalam video tersebut yaitu keterampilan dalam menulis aksara Jawa dengan membuat kelompok sama seperti di video yang pertama. Jadi kelompok di sini sesuai dengan apa materi yang ada di dalam bahasa Jawa, yang dalam hal ini adalah aksara murda dan lain-lain. Di sini, sesuai kelompoknya, siswa membuat media pembelajaran aksara murda. Ini sesuai dengan minat siswa yang sebelumnya disepakati di dalam kelompoknya. Seperti itu, nggih. Di antara 3 video tersebut, komponen diferensiasi manakah yang menurut Bapak Ibu paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran? Mengapa? Menurut saya, di antara ketiga diferensiasi tersebut, semuanya adalah efektif nih Bapak Ibu Guru untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian, untuk tugas berikutnya, yaitu tentang untuk memperdalam pemahaman Bapak Ibu Guru terkait prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pada tahap ini Bapak Ibu Guru perlu mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami disertai tindak lanjut bersama teman sejawat, kepala sekolah, atau pengawas. Silahkan Bapak Ibu Guru menggunakan tabel berikut ini untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut. Jadi ada tabel elaborasi pemahaman merancang pembelajaran diferensiasi. Di sini ada komponen diferensiasi, kemudian apa yang saya ketahui, apa yang ingin saya ketahui, bagaimana saya dapat mengetahuinya, dan apa yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Apa yang saya ketahui dari diferensiasi konten? Diferensiasi konten berfokus pada bagaimana materi pembelajaran yang disajikan. Kemudian, apa yang ingin saya ketahui dari diferensiasi konten? Di sini saya ingin mengetahui bagaimana cara yang paling efektif untuk menyesuaikan konten agar tetap memenuhi kebutuhan individu, siswa, atau peserta didik. Kemudian, bagaimana saya dapat mengetahuinya? Saya dapat mengetahuinya yaitu dengan mempelajari atau dengan membaca atau panduan tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik pada buku maupun pada internet. Kemudian mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, bisa juga melalui pelatihan mandiri pada PMM ya Bapak Ibu Guru, karena di dalam pelatihan mandiri juga ada materi diferensiasi. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar di sekolah. Kemudian, apa yang telah saya pelajari dari diferensiasi konten? Di sini setelah mempelajari lebih lanjut, saya memahami bahwa penyesuaian konten bisa dilakukan dengan menyediakan teks bacaan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu Guru bisa modifikasi, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian pada diferensiasi proses, di sini apa yang sudah Bapak Ibu Guru ketahui, di diferensiasi proses ini berkaitan dengan bagaimana cara guru membelajarkan dan membimbing peserta didik. Kemudian, apa yang ingin saya pelajari, yaitu strategi apa yang bisa digunakan untuk menyesuaikan proses belajar berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian, apa yang saya lakukan untuk mempelajari ini di sini dengan membaca artikel di internet atau buku tentang diferensiasi proses atau mengikuti webinar tentang strategi pembelajaran atau juga bisa mengikuti pelatihan mandiri di dalam PMM tentang diferensiasi proses. Kemudian setelah mempelajarinya, saya menemukan bahwa penggunaan metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif dapat membantu guru dalam menyesuaikan proses belajar berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian, pada diferensiasi produk yang saya ketahui adalah diferensiasi produk, variasi hasil tugas pembelajaran, dan penilaian produk. Kemudian, apa sih yang ingin saya pelajari dari diferensiasi produk? Bagaimana menilai keadilan dan konsistensi dalam hasil produk yang sangat beragam dari setiap siswa.
Kemudian, bagaimana cara saya untuk mempelajarinya, yaitu dengan memeriksa rubrik penilaian yang dapat dipergunakan untuk berbagai jenis produk atau berkonsultasi dengan ahli dalam evaluasi pendidikan. Yang dalam hal ini bisa dengan kepala sekolah atau rekan sejawat yang lebih berpengalaman, ya, Bapak Ibu Guru. Kemudian setelah mempelajari ini, apa yang saya dapat? Yaitu saya belajar bahwa penting untuk membuat rubrik penilaian yang jelas dan spesifik untuk setiap jenis produk sehingga dapat menilai produk yang berbeda-beda tersebut itu secara adil. Kemudian tugas berikutnya yaitu adalah UPD dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap ini saatnya Bapak Ibu Guru menemukan keterkaitan antara prinsip understanding by design dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam rancang pembelajaran. Selain itu, Bapak Ibu Guru dapat mengaitkannya dengan pengalaman yang Bapak Ibu Guru miliki dalam rancang pembelajaran. Buatlah peta konsep atau poster atau bentuk visual lainnya yang dapat menunjukkan keterkaitan keduanya. Di sini saya membuat peta konsep understanding by design dan berdiferensiasi. Ini saya kecilkan dulu nih Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah peta konsep. Yang pertama ada understanding by design. Itu prinsipnya ada 3 nih Bapak Ibu Guru, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pembelajaran, dan merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian di dalam merancang kegiatan pembelajaran, itu kita bisa menggunakan pembelajaran dengan project based learning atau berbasis proyek, atau dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan desain atau diferensiasi proses, konten, atau produk, kemudian dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, atau pembelajaran lainnya, bisa jigsaw, dan lain-lain. Kemudian di sini ternyata di dalam kegiatan pembelajaran, di situ ada pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita perbesar lagi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, di sini memerlukan ada pemetaan kebutuhan belajar dan aspeknya. Jadi sebelum menentukan diferensiasi konten, proses, dan produk, kita memetakan dulu kebutuhan belajarnya. Dimulai dari minat peserta didik, profil belajar peserta didik, dan kesiapan belajarnya, baru nanti kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita pilih antara diferensiasi konten, proses, atau produk. Ini adalah contoh dari peta konsep understanding by design. Kemudian, tugas yang terakhir dalam pembelajaran diferensiasi adalah aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Karena aksi nyata yang saya upload adalah jurnal pembelajaran UPD, maka dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya hanya membuatnya, kemudian saya upload di Google Drive, nggih Bapak Ibu Guru. Di sini aksi nyatanya tentang merancang pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, ide apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan setelah mempelajari topik ini? Yaitu setelah mempelajari topik ini, saya jadi lebih mengetahui dan memahami mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas guna pemenuhan kebutuhan belajar siswa sebagai individu dan mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Ide yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini adalah saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya saat mengajar nanti dan akan memperhatikan kebutuhan semua siswa agar siswa dapat belajar dan mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Bapak Ibu Guru, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu Guru? Kemudian kembangkan rencana pembelajaran atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua di sini berdasarkan kesiapan, yaitu ada siswa yang sudah menguasai materi, ada siswa yang sedang dalam memahami materi, kemudian ada siswa yang masih kesulitan memahami materi.
Kemudian untuk siswa yang sudah menguasai materi, di sini saya berikan tugas proyek yang lebih kompleks atau menuntut kreativitas yang lebih tinggi. Misalnya, membuat model 3D mata dari atau bagian-bagian mata dari barang bekas di sekitar siswa, atau dengan mengajak siswa untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang masih kesulitan. Kemudian untuk siswa yang sedang dalam proses memahami materi, di sini disediakan lembar kerja tambahan dengan petunjuk yang lebih detail atau contoh soal yang lebih bervariasi. Kemudian dengan membentuk kelompok belajar yang heterogen, sehingga siswa yang sudah menguasai materi dapat membantu teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu siswa yang masih kesulitan. Di sini disediakan materi tambahan yang lebih sederhana atau menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, berikan bantuan individual atau kelompok kecil untuk materi yang sulit. Jadi ada bimbingan lagi nih Bapak Ibu Guru untuk siswa yang masih kesulitan. Kemudian berdasarkan minat siswa, di sini ada pusat minat. Di sini kita membuat beberapa pusat minat atau learning center di kelas. Misalnya, pusat minat untuk tumbuhan, hewan, atau benda-benda di sekitar kita. Atau bisa hobi sesuai hobi siswa atau yang lainnya. Di sini siswa dapat memilih pusat minat yang mereka sukai dan melakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu proyek pilihan. Di sini tawarkan beberapa pilihan proyek yang berbeda. Misalnya membuat model 3D bagian mata atau membuat gambar bagian mata sesuai kreativitas siswa masing-masing. Siswa dapat memilih proyek yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan berdasarkan minat. Di sini bentuk kelompok belajar berdasarkan minat siswa, misalnya kelompok pecinta hewan, kelompok pecinta tumbuhan, ataupun kelompok yang suka main games. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Kemudian, berdasarkan gaya belajar mereka, ada gaya belajar visual. Di sini dengan menggunakan gambar, diagram video, atau presentasi untuk menjelaskan bagaimana cara membuat gambar bagian-bagian mata. Kemudian yang kedua adalah auditori, yaitu dengan menggunakan lagu, cerita, atau diskusi untuk menyampaikan materi bagian-bagian mata. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Ini melibatkan siswa dalam aktivitas fisik seperti melakukan percobaan dengan membuat model dari bagian-bagian mata atau dengan bermain peran. Ini contoh penerapan pada mata pelajaran IPAS kelas 5 fase C, materi melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Karena saya mengajar di kelas 5, jadi saya berikan contoh penerapannya pada kelas 5. Ini bisa disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu Guru nggih. Kemudian yang pertama adalah kesiapan. Tahap yang pertama, tahap kesiapan di mana siswa yang sudah menguasai materi dapat membuat pesawat telepon atau kaleng bekas dan model 3D bagian-bagian mata menggunakan barang bekas yang ada di sekitar siswa. Kemudian, siswa yang masih kesulitan dapat menggunakan model sederhana pada buku mereka masing-masing. Misalkan kalau model 3D bagian-bagian mata, kalau yang sudah pintar kita membuat barang bekas, kalau yang belum kita menggambar bagian-bagian mata di buku siswa masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu minat. Siswa yang suka bermain game dapat membuat gambar bagian-bagian mata sesuai game yang dipilih atau menggunakan aplikasi yang hampir mirip dengan game mereka, seperti itu. Kemudian, siswa yang suka menulis dapat membuat cerita tentang bagaimana cara membuat model 3D bagian-bagian mata atau bagaimana cara membuat gambar bagian-bagian mata. Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar, di mana siswa yang memiliki gaya belajar visual dapat membuat gambar bagian-bagian mata melalui Canva atau aplikasi lainnya. Kemudian siswa yang memiliki kemampuan auditori dapat membuat lagu tentang bagian-bagian mata. Kemudian siswa yang memiliki kemampuan kinestetik dapat membuat pesawat telepon dari kaleng bekas atau membuat model 3D bagian-bagian mata dari barang bekas yang ada di sekitar siswa. Kemudian di sini saya terapkan atau saya lampirkan modul ajar kurikulum merdeka fase C atau kelas 5 materi pembelajaran IPAS. Ini bisa disesuaikan Bapak Ibu Guru untuk kurikulum
atau untuk modul ajarnya disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Di sini saya beri contoh tentang materi IPAS. Melihat karena cahaya. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Dimulai dari kegiatan pembuka, saya rasa Bapak Ibu guru sudah bisa nggih mengerjakannya. Kemudian saya scroll aja ke bawah. Di sini saya masukkan diferensiasi konten atau diferensiasi produk, yaitu dalam mengajak siswa dalam membentuk kelompok. Di sini disesuaikan dengan minat belajar mereka. Terdiri dari 3 kelompok siswa, yaitu siswa yang suka bermain game dapat membuat gambar bagian-bagian mata sesuai dengan game atau aplikasi yang dipilih. Kemudian, siswa yang suka menulis dapat membuat cerita tentang cara membuat model 3D bagian-bagian mata. Kemudian, siswa yang suka menggambar dapat membuat gambar bagian-bagian mata pada buku mereka. Setelah semua sesuai minatnya, kemudian nanti setelah disepakati bersama kelompoknya, itu akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti kelompok yang lain bisa melakukan umpan balik. Seperti itu nggih, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Bu Guru, kemudian dan seterusnya. Seperti itu contoh-contoh atau tugas-tugas modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen, topik 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ini hanyalah contoh nggih Bapak Ibu guru, yang baik-baik bisa Bapak Ibu guru ambil, yang buruk-buruk bisa tidak usah diambil. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesamaan dalam membuat tugas-tugas karena memang materi kita sama nggih Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.